Selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kilas balik satu hari pada malam hari ini saya berikan judul Bangkitkan Kembali. Biarlah kita boleh semakin mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 85 ayat 4-7. Mazmur 85 ayat 4-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 85 ini, kita mendapati bagaimana pemazmur memberanikan diri dengan lembut memohon kepada Tuhan. Saudara, pemazmur memohon untuk memulihkan dan membangkitkan kembali keadaan bangsanya. Yang pertama, pulihkan kami kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Dan termasuk inilah yang juga dibutuhkan oleh kita. Ketika kita berbeban berat, ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita mengalami kehilangan sukacita, saudara, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Apa yang sepertinya tidak bisa diperbaiki, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Karena Tuhan adalah pemulih yang hebat. Saudara, dosa memang bisa membuat kita kehilangan banyak sukacita dan berkat Tuhan. Tetapi berita baiknya adalah Tuhan bisa memberikan kepada kita kesempatan dan berkat yang baru. Jika kita adalah orang yang hidupnya telah dirusak oleh belalang dosa, menjadikannya gurun rohani, saudara, kita perlu kembali kepada Tuhan yang akan membuat hidup kita berbuah kembali. Jika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan kembali kepada kita, dan Tuhan akan memulihkan apa yang telah dimakan oleh belalang dosa. Yang kedua, bangkitkan kembali. Saudara, hal ini menyiratkan bahwa mereka pernah hidup, kini mati dalam arti spiritual. Dan sekarang perlu diberikan kehidupan spiritual lagi. Saudara, inilah yang hampir selalu dibutuhkan oleh kita. Ketika kondisi kerohanian kita atau spiritual kita sedang berada mengalami penurunan atau mungkin kita sedang berada di ujung tanduk, saudara, kita perlu berdoa seperti pemazmur, meminta kepada Tuhan supaya membangkitkan kerohanian kita kembali, sehingga kita dapat membawa gerakan kebangunan rohani bagi dunia ini, bagi Indonesia, bagi kota Jakarta, bagi keluarga kita. Saudara, satu hal lagi yang perlu kita perhatikan dari Mazmur 85 ini adalah di dalam ayat yang ke-7. Kasih yang tidak pernah gagal dari Tuhan. Saudara, pemazmur memakainya sebagai dasar untuk doanya tersebut. Tuhan tidak pernah gagal dalam kasih-Nya, dan untuk inilah belas kasihan Tuhan atau kasih setia Tuhan, inilah yang pemazmur pinta dari Tuhan. Saudara, biarlah kita boleh belajar dari pemazmur. Mari kita belajar untuk merendahkan diri kita. Kita belajar untuk memohon ampunan dari Tuhan. Kita belajar untuk memohon belas kasihan dari Tuhan. Ini adalah belas kasihan yang kita butuhkan. Kita membutuhkannya terutama di dalam masa-masa seperti ini. Di dalam masa-masa sulit karena pandemi ini. Kita perlu membutuhkan kasih setia Tuhan untuk kita dapat melewati hari demi hari. Saudara, mari saat ini kita periksa diri kita. Doa seperti apakah yang selama ini dan mungkin di dalam satu hari ini kita panjatkan kepada Tuhan? Apakah dalam satu hari ini ketika kita berdoa seperti pemazmur yang meminta supaya Tuhan memulihkan, membangkitkan, dan kita meminta belas kasihan atau kasih setia Tuhan?
Apakah dalam satu hari ini kita sudah memohon ampunan dari Tuhan? Kita memohon belas kasihan dari Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak di dalam Tuhan. Mari kita kembali periksa diri kita, saudara. Doa seperti apakah yang kita panjatkan kepada Tuhan selama ini? Apakah kita memanjatkan doa untuk kepentingan diri kita sendiri selama ini? Atau kita memohon atau kita meminta di dalam doa kita seperti pemazmur? Kita memohon supaya Tuhan yang tolong memulihkan kondisi kerohanian kita, memulihkan dan membangkitkan kerohanian kita kembali. Dan juga kita meminta belas kasihan dari Tuhan. Saudara, mari kita periksa apakah kita sudah memohon ampun kepada Tuhan di dalam satu hari ini. Atau jangan-jangan kehidupan kita begitu sombongnya, mengatakan bahwa kehidupanku baik-baik saja. Saudara, mari kita memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkannya untuk kita melewati hari-hari kita. Mari kita ambil waktu beberapa saat di dalam Tuhan. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami. Kami sungguh rindu ketika di dalam kehidupan kami, ketika kami berdoa memohon kepada Tuhan, kami boleh menaikkan doa kami seperti pemazmur. Kami memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena siapakah kami ini ya Tuhan di hadapan-Mu? Kami ingin belajar terus menundukkan diri kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang tolong kami dalam kerohanian kami, bawa kami ya Tuhan, pulihkan kami kembali. Tuhan yang bangkitkan kembali kerohanian kami. Dan biarlah kami boleh membawa dampak, membawa perubahan bagi dunia ini, bagi Indonesia, bagi Jakarta, dan juga termasuk bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang terus tolong kami. Kami menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi kami, dan biarlah esok hari kami boleh kembali bangun dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur padamu. Amin.